Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Mari kita lanjutkan kajian tafsir, dan insyaallah hari ini kita akan membahas surat yang oleh Ustaz Syafi'i tadi dibaca. Itu surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Supaya mudah dipahaminya, ayat Tahrim 7 dan 8 ini kita beri judulnya di tengah-tengah masyarakat yang sulit ada ulama lurus. Kenapa pakai judul di tengah masyarakat yang sulit? Karena di sini ada kalimat fikum. Dan kenapa harus ada judul kalimat ulama lurus? So ada kalimat ar-rasyidun. Ar-rasyidun itu orang yang mendapat petunjuk yang lurus sehingga tetap dia di jalur lurus. Nah, kenapa pakai ulama? Karena ulama itu di sini kalimatnya Rasulullah. Di tengah-tengah masyarakat Arab ada Rasulullah. Nah, sekarang di tengah-tengah masyarakat Indonesia ada ulama. Ulama yang apa? Ulama yang lurus. Kenapa disebut di tengah-tengah masyarakat? Karena sebetulnya ayat 7 ini itu sangat erat kaitan asbab nuzulnya dengan ayat 6. Jadi ayat 6 itu menjelaskan tentang cerita orang fasik. Namanya Walid bin Uqbah. Ini terkenal cerita ini. Saya akan kisah sedikit. Dulu Rasulullah selalu berhubungan dengan raja-raja di berbagai belahan Arab, termasuk Raja Haris bin Abi Doror namanya, yaitu dari Bani Mustalik. Satu kisah menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Haris bin Abi Doror ini seorang raja dipanggil oleh Rasulullah. Lalu setelah datang, ternyata Rasulullah mengajak Haris bin Abi Doror untuk masuk Islam. Dengan rendah hati dan tidak ada keberatan di jiwanya, Raja Haris bin Abi Doror ini masuk Islam. Ya, karena kebetulan Raja Haris bin Abi Doror ini dari Bani Mustalik adalah bapaknya Juwairiyah, Ummatul Mukminin. Kalau Aisyah dari Abu Bakar, kalau Juwairiyah dari Raja Malik atau Malikul Haris bin Abi Doror. Jadi Rasulullah selalu nikah sama anak-anak pembesar. Ya. Setelah Haris bin Abi Doror ini datang ke Rasulullah dan masuk Islam, juga Rasul memerintahkan supaya seluruh rakyat yang di bawah pimpinan Haris bin Abi Doror untuk mendirikan zakat. Dia menerima perintah itu, kemudian ada kesepakatan, insyaallah nanti saya setelah pulang ke masyarakat akan saya perintahkan semua anak buah saya untuk menunaikan zakat. Pulanglah Haris bin Abi Doror ini, kemudian sebelum pulang sebenarnya dia berjanji untuk Rasulullah mengutus utusan mengambil harta zakat yang sudah dikumpulkannya. Disepakatilah waktunya, pulang Haris bin Abi Doror, kemudian memerintahkan kepada pembesar-pembesarnya untuk semuanya serentak mengumpulkan zakat. Tetapi setelah kumpul zakat, ternyata dalam waktu yang sudah ditentukan Rasul tidak datang. Sampai Haris bin Abi Doror itu mengatakan, nampaknya Rasul tidak pernah janji kok tidak datang. Kenapa ini? Dia mengira bahwa Allah dan Rasul sedang marah karena tidak dijemput zakat yang sudah dikumpulkannya. Dalam waktu bersamaan sebetulnya Rasulullah sudah mengutus, namanya itu tadi
Walid bin Uqbah. Ini terkenal sejarah ini. Walid bin Uqbah ini diutus oleh Rasul untuk mengambil zakat. Tetapi datang ke jalan, di perjalanan dia takut. Lalu kembali lagi kepada Rasulullah dan memberilah kepada Rasulullah berita yang tidak benar. Ya Rasulullah, saya sebenarnya sudah datang ke sana, tetapi ternyata Haris bin Abi Doror itu menolak untuk mengeluarkan zakat, bahkan mengancam kepada saya untuk dibunuh saya. Mendengar berita itu Rasul kaget, marah Rasulullah kepada Haris bin Abi Doror yang sudah sepakat kok tiba-tiba tidak memberi zakat dan bahkan mengancam membunuh. Ya, terpaksa Rasulullah yang bijak itu mengutus delegasi lagi, utusan yang khusus untuk menyelesaikan apa betul Haris bin Abi Doror ini mengancam membunuh bahkan tidak mengeluarkan zakat. Berangkatlah utusan Rasul, dan di waktu yang sama juga Haris bin Abi Doror itu pergi juga menemui Rasulullah. Kenapa tidak dipungut atau tidak diambil zakat yang sudah dipungut? Di perjalanan ketemu sama utusan Rasul itu. Pada kemana kalian? Kami mau menemui Raja Haris bin Abi Doror. Oh, ini saya. Oh, ini saya. Oh, ketemu. Bukan begini. Sebetulnya saya mau datang itu ada berita dari Walid bin Uqbah bahwa Haris itu tidak mengeluarkan zakat bahkan membunuh. Kata Haris bin Abi Doror, oh tidak begitu, justru saya nunggu, tidak ketemu batang hidungnya kepada saya, tidak datang itu Walid bin Uqbah. Saya juga menunggu di sana. Nah, karena dia bersumpah, saya juga tahu bahwa Rasul tidak pernah tidak janji, kok kenapa tidak datang? Sehingga saya dengan pembesar-pembesar ini mau kepada Rasul, ya kurang sekalian aja bareng gitu. Jadi utusan Rasul berjalan bertemu dengan Rasulullah, dan pertama bertemu Rasulullah dengan Haris bin Abi Doror, Rasulullah dengan muka yang marah, wahai Haris, kau sudah menantang perang padaku, tidak memungut zakat bahkan mau membunuh utusanku. Kata Haris bin Abi Doror, oh tidak begitu, justru saya nunggu. Saya nunggu, kok tidak datang betul. Saya nggak ketemu tuh namanya Uqbah bin Abi Doror. Malah saya punya mendugaan, dikira saya Rasul sedang marah kepada saya, tidak mengambil zakat yang saya pungut. Allah sudah marah kepada saya. Nah, sedang dialog begitu, turunlah surat yang terkenal ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in jaa fasiqun binaba'in. Wahai orang beriman, kalau datang seorang fasik membawa kabar berita binaba'in, itu di situ fatabayan, hendaklah ada check in recheck, harus diselidiki dengan baik, seteliti-telitinya. Tabayun. Kenapa harus tabayun? Karena antusibu kauman bijahalah, jangan sampai kamu menimpakan bahaya terhadap masyarakat dengan sebab kamu tidak tahu. Fatusbihu alama fa'adum danimin, kemudian kamu dengan sebab tidak dicek, tidak meneliti kembali, nanti bisa menyesal di hari kemudian. Itu surat At-Tahrim ayat ayat yang ke-7 tadi itu, ayat yang ke-6 tadi itu. Dalam situasi ini ya tentu masyarakat dilematis karena kerancuan antara pendapat dari berita-berita yang hoak itu yang dibawa oleh Walid bin Uqbah. Makanya saya tafsirkan kontemporernya, maudhu'inya dari cerita ini tidak berbeda dengan situasi sekarang. Banyak orang fasik, orang munafik yang sering membawa berita bohong. Ada hoak lah, ada raja hoak, raja bohong dan sebagainya. Ini situasi sekarang ini persis seperti apa yang pernah terjadi pada surat Tahrim ayat 6 dan ayat 7. Makanya diperingatkan oleh ayat 7-nya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah umat Islam, kamu jangan risau, jangan gelisah, jangan jadi kacau dunia ini, negara bangsa ini. Anna fikum Rasulullah. Di tengah-tengah kamu ini ada Rasulullah. Tanyalah Rasulullah, hormati dia, agungkan dia, muliakan dia, berkata dengan santun dengan dia. Ini Rasulullah ini tadi sebagai sosok yang diharapkan oleh umat sebagai jawaban konkret dalam berbagai persoalan. Jadi tidak harus bingung menghadapi masalah, tanyakan kepada Rasulullah.
Datang baik-baik pada Rasulullah. Ini karena situasi itu simpang siur beritanya, namanya berita bohong itu ya. Maka wa'lamu anna fikum Rasulullah, di sini lanjutkan kan la yutiukum fi katsirin anitum. Kalau Rasul ikut kepada kebanyakan orang, kepada masyarakat, pasti masyarakat susah. Siapa? Masyarakat itu menyaksikan masyarakat dengan dangkal, dengan asal-asalan saja. Itu dari dulu sampai sekarang begitu. Orang-orang awam, orang awam bodoh, kalau nyasi masyarakat dengan otot, dengan emosi. Tapi orang pintar tidak, dengan pikiran jernih, dengan tadi gosotul afkar. Bagaimana cara menjelaskan dengan pemikiran yang bisa dipahami oleh orang banyak. Juga dengan tadi tentang intelektual, itu artinya pengertian adu argumentasi. Jadi Rasul ini mempunyai nilai sangat tertinggi dalam menyelesaikan masalah. Makanya jadi lau yatiukum la anitum. Kalau kamu ikut kebanyakan urusan kamu, pasti kamu susah. Ya. Tetapi kemudian walakin Allah habbaba alaikum iman, dalam keimanannya maka indah hati seseorang itu. Ini artinya di satu saat yang begitu pahit, sulit dan krisis, berkecamuk dan chaos, tetap ada solusi. Siapa solusinya? Rasulullah saat itu. Kalau sekarang ulama yang mana? Di sini ada kalimat ulama yang karwail kamulku prawal pusu kalau isyan. Ulama yang benci kekuburan, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Itulah ulaika murasidun. Ulama yang selalu ditunjuk yang lurus dan dia berada di jalur lurus, disebut tadi ulama garis lurus itu. Rasul itu kan selalu tidak menyimpang dalam menyelesaikan masalah. Dan ini ya, karena tafsir maudhu'i saya juga ingat tentang bagaimana dunia sekarang di Indonesia ini sedang mendapat sebuah ujian berat. Yang seharusnya ulama itu menyelesaikan masalah, malah ulama membuat masalah. Jadi Rasul datang itu bukan membuat masalah, tapi menyelesaikan masalah. Ulama itu hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan ulama membuat masalah, makan dipermasalahkan ulamanya. Jadi bukan lagi menyelesaikan masalah, ulama dipermasalahkan. Ini ulama atau bukan? Nah, itu jangan terjadi seperti itu. Maka saya ingat kepada para pendiri negara kita, disebut para ulama soleh, para waliullah, ulama lurus ya. Contohnya misal Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang, Kiai Wahab Hasbullah. Ini ulama-ulama lurus. Dua sosok ulama ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama untuk melawan para penjajah ya. Tetapi bisa dilihat oleh kita sekarang bagaimana NU yang tadinya sudah berjasa besar diacak-acak. Ini kan sama dengan dulu kejadian begitu, mendompleng kepada Rasulullah, padahal dia munafik dan fasik. Bahkan saya ingat satu cerita ini. Ada namanya Ki Hamid Faruk, dia masih hidup, bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada ibunya, namanya ibunya Wahibah. Wahibah ini putranya Ki Wahib. Wahib ini putra Ki Wahab Hasbullah. Jadi pendiri NU itu Wahab Hasbullah, punya anak namanya Wahib yang penyelenggara agama, punya anak itu diantaranya itu Wahibah. Kenapa bisa begitu? Karena kisah Ki Hamid Faruk ini, Bu, bukannya dulu mbah-mbah kita, moyang kita orang kaya raya ya, baik itu Ki Wahab Rasulullah atau Ki Wahib. Dia bilang, kata ibunya ini, kata siapa, Hamid Faruk ini, bahwa orang-orang tua kita itu orang kaya. Sampai di Surabaya itu, sampai ke Mojokerto itu punya sawah semua, tanah punya Pak Wahab Hasbullah. Kemudian rumah-rumah semua itu, kalau sekarang mungkin perumahan-perumahan itu milik mereka, moyang kita. Kok kenapa ya tidak seperti moyang kita? Lalu jawaban dari Wahibah itu, iya kaya, tapi habis sama Mbah Wahab. Habis pakai apa? Habis pakai
untuk mengurus NU, mengurus umat melalui Nahdlatul Ulama. Habis, pengorbanannya cukup banyak. Sawah dijual semua, kerbau sapi dijual, rumah juga terjual untuk membiayai Nahdlatul Ulama. Sebab dari sejak dia mendirikan dengan Kiai Hasyim Asy'ari tahun 1926 sampai Muktamar terakhir 71, itu habis kekayaannya oleh Wahab Hasbullah. Ini cerita tadi tentang apa kekayaan mereka habis pakai berjuang. Itu kan sama dengan Rasulullah. Siti Khadijah habis kekayaan pakai berjuang. Ulama-ulama dulu juga habis kekayaan pakai berjuang. Apalagi yang namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia kena ditawarin untuk menjadi pejabat di zaman Belanda, dia menolak. Dia berhadapan dengan, kalau daripada saya ikut jadi pengikut Belanda, lebih baik saya bertahan sebagai ulama. Sampai ditahan, dihukum, dipenjara. Jadi ulama-ulama membela negara ini sampai dipenjara. Ya apa, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mereka telah berjihad, berjuang dengan harta, raga dan jiwa, biar dipenjara. Kan ini sama surat Yusuf. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani. Itu sama Hasyim Asy'ari. Ya Rob, di penjara aku lebih senang daripada aku ikut mereka. Nabi Yusuf juga sama, senang di penjara daripada ikut kepada para pelacur saat itu, pelacur perempuan atau pelacur politik. Jadi mereka sudah berjuang gitu. Nah makanya ingat cerita itu, bagaimana bandingkan dengan orang yang mengatasnamakan NU sekarang. Ada lagi yang jadi menteri, melejit kekayaannya. Saya berpikir siapa saja orang yang mengkhianati NU, ya, para ulama-ulama NU, mengkhianati NU itu sama dengan mengkhianati ulama NU. Siapa saja yang menjadikan NU sebagai alas kaki untuk dia naik jabatan, siapa saja yang berkhianat kepada NU, saya kan bakal kawalat. Pendirinya itu para waliullah. Bagaimana tidak kawalat? Sampai ada orang bilang ini NU cabang Kristen. Coba, apa benar? Saya yakin Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari melihat dan mendengar kepada ucapan itu, pasti marah. Karena kan di sini ayatnya kan orang yang rasidun itu, saya yakin Kiai Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, orang-orang para pejuang, dan bukan hanya dua orang ini tahu ayat ini. Kita ingat misalnya ada Kiai Haji Muhammad Bisri, kemudian Kiai Haji Romli di Paterongan, ada juga Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Romli, ada Kiai Ma'ruf Ali di Lirboyo, ada Kiai Jazuli di Proso, dan Kiai lain, semua pendiri NU dan pejuang NU. Ada Salahuddin Wahid yang sudah berjuang. Dibandingkan dengan mereka yang sekarang, menurut saya ini bagaimana ini? Nah, tetapi perlu ingat, meskipun mereka sudah berkhianat kepada NU, Nahdlatul Ulama, ya, awas, bukan Nahdlatul Umum, bukan ulama, bukan kebanggaan umum, sehingga ada NU cabang Kristen, nanti ada NU cabang Katolik, ada NU cabang Cina. Bahaya. Yang ulama itu warasatul anbiya. Apa ada hadisnya bahwa Katolik warasatul anbiya? Gak ada. Jadi warasatul anbiya itu ulama yang dipermainkan sama ulama. Belum lagi kawalat sama ulama-ulama yang ada sekarang. Didoakan sama ulama jalur lurus, orang yang mengkhianati darah NU. Ini maksud saya sesuai judul tadi, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingatlah kita semua bahwa di dalam suatu saat kecamuk sekalipun, fikum di hadapan kita ada ulama lurus. Makanya sekarang ada NU Hitoh namanya. NU Hitoh itu NU yang berada di jalur Sitoh. Dididikan NU jadi untuk dakwah dan sosial, untuk pendidikan, untuk memberikan solusi dalam persoalan politik, dalam masalah rumah tangga dan sebagainya. Ini adalah Hitoh NU, dan tidak ada ke politik praktis. Ya, yang saya tahu itu di NU Hitoh itu. Makanya ada sekarang NU komite NU yang sekarang diinformasikan NU Hitoh lah. Ada NU lurus, ada NU sudah munharib. Mereka-mereka yang tadi sudah menyimpang dari kebangkitan ulama, ya mudah-mudahan tadi ada kesadarannya, ya.
Baik, sekali lagi bahwa ayat ini sebenarnya secara teks tadi menjelaskan tentang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itulah yang ketahui oleh kamu bahwa di tengah-tengah kamu itu hidup, jangan pesimis dan jangan pesimis, jangan kecewa, jangan suudzon dalam penyelesaian. Sebab ada Rasulullah yang Rasul lebih tahu tentang kemaslahatan untuk kamu. Sebab itu wahyu dari Allah. Sekarang ulama juga begitu. Persoalan-persoalan apapun dihadapkan dengan ulama, insya Allah selesai. Sebab ulama pasti bisa berkaitan dengan apakah ulama salaf, ulama kontemporer yang dasarnya tadi takut sama Allah. Ada ulama di bidang dirgantara, ada ulama kontemporer di bidang pertanian, ada ulama kontemporer di bidang ekonomi, ada ulama kontemporer di bidang politik. Itu sudah ada contoh-contohnya di dalam sejarah kehidupan para ulama untuk menegakkan negara, bangsa dan agama. Ya, jadi jangan dilupakan tadi kontribusi para ulama dalam membela negara NKRI dan membela bangsa dan agama itu sendiri tidak diragukan. Di ayat ini sebetulnya ada kalimat yang dari habbaba ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Seandainya Allah tidak menanamkan di hati kita ada cinta iman, cinta Islam, cinta kebenaran, cinta keadilan, sudah rusak ya. Dan selain kita cinta iman, cinta Islam, di sini ada kalimatnya zayyana fi qulubikum. Jadi indah kehidupan hati kita, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan ada lanjutannya yang ketiga, karoha ilkamul kufra wal fusuq wal isyan. Juga ulama lulus itu, ya, orang yang beriman itu benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada kemaksiatan. Saya yakin itu Kiai Hasyim Asy'ari tidak akan ridho ada NU Katolik, ada yang Kristen, cabang Kristen, tidak ridho karena mereka tidak untuk itu, tidak untuk dijual belikan kepada materi dan jabatan, tidak. Untuk ulama adalah membela kebenaran dan menegakkan keadilan supaya umat dan bangsa sejahtera dirinya, tidak acak-acak. Ya, ini kontemporernya. Tetapi kalau saya lihat tentang habbaba ilaikumul kufra, habbaba ilaikumul iman wa qarainul kufra, memang karena ada tadi kalimat berikutnya di ayat 8 ini, apa itu? Fadlan minallah wa ni'mat. Fadlan minallah wa ni'mat. Ini karunia dari Allah, kemenangan bersifat materi, dan nikmatan dari Allah sebagai kenikmatan imateri. Jadi kita sebenarnya sudah diberikan dua kemenangan dari aspek perjuangan melawan penjajah dulu, dan kemenangan kedua kita masih bisa mempertahankan keyakinan keimanan dan masih ikut ulama-ulama lurus. Itu sebagai kenikmatan yang tersendiri. Makanya di dalam kaidah para ulama ahli pejuang itu ada dua nikmat yang diberikan. Ya, satu disebut nikmat ijad, nikmat penciptaan. Ya, kedua nikmat imdad. Ya, nikmat imdad itu nikmat fasilitas. Ya. Kita sudah diciptakan oleh Allah, baru dikasih fasilitas. Nikmat ijad itu kita diberi hidup, jadi manusia hidup. Imdadnya diberi kehidupan, baik kehidupan material, baik kehidupan spiritual. Seandainya tidak ada ulama, bahaya kita. Hadis mengatakan laulal ulama lasulun nasukal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia akan seperti hewan, akan seperti binatang, seperti di hutan rimba. Karena ada ulama memberikan solusi sehingga tidak seperti di hutan rimba. Nah, kalau sekarang tadi ulama yang sudah menyimpang dari kebenaran, terjadilah seperti itu, hutan. Jadi binatang atau hewan di hutan. Satu tadi nikmat ijad. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Nikmat ijad itu hidup di negara Republik Indonesia yang subur makmur, bermanfaat Allah jinawi. Itu al-ijad. Saya pikir, tapi juga ada nikmat imdan. Para ulama-ulama masih hidup bersama kita. Kalau ditarik ke belakang, kita sudah hidup, dan kebetulan nikmat imdannya ada di negara Republik Indonesia yang subur makmur, luar biasa kita ini. Ada ulama lagi. Ya, sampai saat ini masih diharapkan oleh bangsa-bangsa lain, umat lain, munculnya gerakan kebangkitan umat Islam dari Indonesia. Seperti dulu kebangkitan ulama dari Indonesia.
Ini kan MU itu kebangkitan ulama. MU itu kita cuma tahunya MU, artinya ulama bangkit, tidak senang dijajah dan ingin memerdekakan diri sendiri. Artinya Nahdlatul itu bangkit. Jadi ini nikmat yang luar biasa bagi kita. Nah, karena itu kita harus juga ingat dalam surat Luqman ayat 20, wasbago alaikum nikmatan wasbago ni'amahu dzahiratan wa batinatan. Allah telah menyempurnakan kepada kita nikmat zahir dan nikmat batin. Ini perlu disyukuri oleh kita. Jangan kemudian dikufuri, sebab kalau kita tidak syukur, maka kufur akan lain. Jadi sekali lagi, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, meskipun di saat sekarang banyak membingungkan ustaz-ustaz kayak ulama-ulama inilah yang maksud saya harus diperingatkan oleh kita. Kita tetap harus ar-rasyidun, harus ikuti ulama-ulama lurus supaya kita masuk ke surga dengan aman, damai, selamat, insya Allah. Itu saja Bapak semua, sekadar untuk memberi informasi bahwa ayat ini kesimpulannya pertama, ya, kita jangan resah, jangan gelisah di situasi apapun. Insya Allah masih ada ulama-ulama bersama kita, orang-orang soleh bersama kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.